Shalom saudaraku dalam Kristus. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Kiranya Kristus dimuliakan dalam seluruh peran dan tanggung jawab kita hari ini. Marilah kita merenungkan topik mengenai doa untuk pertobatan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah kasih Kristus menguasai kami, agar kami tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri, namun kami juga hidup bagimu dan bagi sesama kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani 7 ayat 22 hingga 25. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjadi imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Pertobatan Agustinus tak lepas dari doa ibunya, Monica. Meski selalu mengajar kekristenan pada Agustinus, namun tingkah lakunya kerap menyusahkan. Tahun-tahun yang ia lalui tak pernah mudah, karena Agustinus bahkan mengikuti ajaran sesat. Namun Monica tetap berdoa. Ia terus mengiring anaknya dalam doa yang tiada henti. Sampai pernah merasa lelah, Monica meminta seorang uskup agar berbicara pada Agustinus untuk keluar dari aliran sesat itu. Namun sang uskup menolak. Monica terus saja memohon dengan berlinang air mata. Melihat kepedihan hati Monica akan putranya, uskup itu pun berkata, "Pergilah, jalani hidup Anda seperti sedia kala." Tak mungkin seorang anak dengan linangan air mata ibunya yang sedemikian akan tersesat. Belakangan didapati Agustinus bertobat. Agustinus kembali pada ibunya, dan ibunya mengatakan bahwa kini tak ada lagi yang harus dilakukan, karena permohonannya sepanjang hidup hanyalah melihat anaknya kembali pada Yesus. 9 hari kemudian, Monica meninggal. Menurut sejarah, Agustinus telah mengubah alur sejarah melalui pemikirannya, dan karyanya masih berbicara kepada generasi masa kini. Agustinus lebih dari sekedar bukti doa yang digenapi. Ia bahkan menjadi alat Tuhan. Mendoakan pertobatan sesama, khususnya orang terdekat kita, adalah hal pokok. Bagi Yesus, pertobatan seseorang adalah hal yang paling berharga. Kita bisa melihat ajarannya tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Betapa ia memandang berharga keselamatan satu jiwa. Yesus pun memperjuangkan keselamatan sesamanya melalui doa. Yesus mendoakan Petrus agar imannya tidak gugur sebelum naik ke sorga. Ia juga bersyafaat bagi kita. Sepanjang hidupnya dan bahkan sampai saat ini, Yesus pun masih bersyafaat bagi kita. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Inilah teladan kita. Kini kasih Allah telah dicurahkan di hati kita. Jika kasih itu benar-benar hidup di dalam kita, maka kita pun pasti berbelas kasih kepada sesama yang terhilang. Hati sanubari kita akan tersentuh oleh sesama kita yang terhilang. Karenanya, mendoakan pertobatan bukan sekedar kewajiban, namun menjadi hasrat terdalam hidup kita.
Saudara, adakah orang terdekat Anda yang belum mengenal kasih Yesus? Buatlah daftar nama keluarga atau sahabat atau kerabat yang akan saudara doakan pertobatannya. Bawalah mereka di dalam doa secara rutin. Jadikanlah doa pertobatan sebagai permohonan sepanjang hidup. Jangan berhenti mendoakannya sampai mereka bertobat, sampai Tuhan menjamah hati mereka. Karena tak ada doa-doa pertobatan yang sia-sia. Hanya menunggu waktunya. Ia pasti akan menjawab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku sadar betapa berharganya keselamatan satu jiwa bagimu. Semasa hidup dan sampai saat ini, Engkau telah menjadi teladan doa bagiku. Kini aku pun mau menjadikan doa bagi sesamaku yang terhilang sebagai permohonan sepanjang hidupku. Dalam nama Yesus, amin. Untuk refleksi, apakah pertobatan sesama dan keluarga saudara adalah sesuatu yang begitu penting bagi saudara? Apa bukti bahwa saudara menganggapnya penting? Mengapa kita harus mendoakan pertobatan sesama atau keluarga kita yang terhilang?